Peradaban Islam Melayu bisa dikatakan sebagai suatu daerah di mana terdapat komunitas ras-ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradabannya dan kebudayaannya, baik itu di sektor politik dan pemerintahan, teknologi, ekonomi, dan pengolahan di bidang agraris dan maritim. Tahu nggak sih, di Sumatera Selatan juga memiliki peninggalan peradaban Islam Melayu loh. Yuk belajar mengenalnya bersama mahasiswa Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Macek Bice? Baik galau kan? Perkenalkan, nama saya Ananda Asabdul Fattah dari UIN Raden Fatah, Prodi Sistem Informasi, Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin memperkenalkan peradaban Melayu yang ada di Museum Bala Putradewa. Yuk ikutin saya. Museum Bala Putradewa atau secara resmi disebut Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan Bala Putradewa adalah sebuah museum etnografi yang terletak di kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Nama Bala Putradewa itu sendiri berasal dari Bala Putradewa, Raja Sriwijaya yang memerintahkan pada abad ke-9 Masehi dan mantan kepala dinasti Sailendra yang berpusat di sekitar Palembang. Bala Putradewa menampilkan sejarah dan tradisi dari Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baiklah, kita memasuki ke peradaban Melayu. Sungai Musi dalam peradaban Melayu Sumatera Selatan. Istilah peradaban berasal dari kata adab yang berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Peradaban dapat dimaknai sebagai kemajuan dan kecerdasan yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Berbagai pusat peradaban masa lalu tumbuh dan berkembang di sepanjang aliran sungai. Peradaban yang berbasis di wilayah sekitar sungai tersebut juga dikenal dengan peradaban sungai. Peradaban sungai dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Keberadaan sungai sebagai sumber kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya memunculkan gagasan untuk melangsungkan kehidupan dengan menetap di tepian sungai, dengan membentuk kelompok, membangun permukiman, dan mengembangkan kebudayaan. Budaya yang berkembang di tepian sungai selalu menciptakan interaksi erat antara permukim masyarakat dan sungai. Masyarakat yang ada di tepian sungai menjadikan sungai memiliki nilai penting dalam budaya komunitasnya. Artinya, sungai bagi komunitas yang ada di tepian sungai tidak saja menjadi sumber bagi kehidupan mereka, tetapi juga dalam filosofi berkehidupan, sehingga berkembanglah budaya tepian sungai dari masyarakat pendukung komunitas tersebut. Budaya tepian sungai merupakan cara pandang masyarakat dalam tujuan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan mengakomodasi nilai, cara ekonomi, dan budaya hidup yang dihasilkannya. Bagi masyarakat tepian sungai di Sumatera Selatan, hampir semua kegiatannya mencerminkan budaya dan peradaban sungai. Sistem kepercayaan, religi, aktivitas, cara pandang maupun cara berpikir mereka. Penempatan sungai sebagai elemen penting dalam nilai budaya komunitas yang ada di Sumatera Selatan melahirkan apa yang disebut sebagai masyarakat reference culture. Sebuah bentuk masyarakat yang bermukiman di tepian sungai dan sangat dipengaruhi oleh sungai, yang selanjutnya masyarakat tersebut memiliki kemampuan budaya membaca lingkungan sungainya dengan sangat baik. Bahkan pasang surut air sungai sangat mereka pahami. Hal ini mempengaruhi pola hunian, cenderung mendirikan tempat tinggal berbentuk rumah panggung secara vertikal atau tegak lurus. Sungai pertama yang mengalirkan di lingkungannya. Sungai juga menjadi dasar pembentukan sistem kekerabatan dari beberapa suku yang berbeda. Sungai Musi memiliki peranan penting dalam peradaban Sumatera Selatan. Sungai Musi yang menghubungkan pantai timur Sumatera dengan wilayah pedalaman juga berperan dalam kemunculan permukiman dan penyebaran penduduk. Sumatera Selatan topografis, Sungai Musi memunculkan gagasan dalam pembagian wilayah Sumatera Selatan menjadi daerah Ulu di hulu Sungai Musi dan Ilir di hilir Sungai Musi, serta menciptakan identitas budaya masyarakat Sumatera Selatan yang dikenal dengan konsep Ulu orang Uluan dan Ilir orang Iliran.
Jadi, secara garis besar, berbagai temuan arkeologis di dasar Sungai Musi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis aktivitas masyarakat Sumatera Selatan di masa lalu yang menjadi bagian dari pemanfaatan Sungai Musi, yaitu perdagangan, kehidupan sehari-hari, dan religi. Temuan arkeologis tersebut setidaknya dapat menggambarkan peradaban masyarakat Sumatera Selatan yang terbentuk dalam rentang waktu yang sangat panjang, mulai masa prasejarah, pra-Sriwijaya, pasca Sriwijaya, Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam, kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan. Letak wilayah Sumatera Selatan yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai salah satu jalur utama perdagangan maritim sejak awal abad Masehi. Jejak aktivitas perdagangan di Sumatera Selatan yang memanfaatkan Sungai Musi sebagai jalur utamanya dapat ditelusuri melalui berbagai artefak yang ditemukan di dasar sungai. Artefak tersebut sebagian ditemukan dekat dengan bongkahan-bongkahan kayu yang diduga merupakan fragmen perahu ataupun kapal yang karam saat melintasi Sungai Musi, seperti fragmen perahu yang diduga merupakan perahu Kajang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga 1970-an. Perahu Kajang menjadi bagian dari aktivitas perdagangan antara Iliran dan Uluan maupun sebaliknya. Artefak perdagangan yang ditemukan di dasar Sungai Musi didominasi keramik buatan Tiongkok yang menjadi komoditas paling diminati di Sumatera Selatan bahkan sejak pra-Sriwijaya. Selain itu ditemukan gula gerabah, tembikar, peralatan berbahan logam, manik-manik, buah kaca, hingga mata uang sebagai alat tukarnya. Mata uang tertua yang ditemukan di dasar Sungai Musi berupa koin berbahan perunggu yang diduga menjadi mata uang Panliang yang dikeluarkan Kekaisaran Tiongkok pada periode pemerintahan dinasti Qin hingga Han. Mata uang Kekaisaran Tiongkok atau kepeng merupakan yang terbanyak ditemukan di dasar Sungai Musi sejak masa pra-Sriwijaya hingga pengaruh Majapahit, sedangkan mata uang lokal yang ditemukan didominasi Pitis Palembang yang dikeluarkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Sungai Musi begitu penting bagi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan sebelum era kolonial Belanda, tepatnya setelah pembangunan jalan darat oleh pemerintah kolonial Belanda atau tembokan atau timbunan Sungai Musi beserta anak-anak sungainya merupakan pusat keseharian masyarakat Sumatera Selatan, khususnya pemukiman tepian sungai. Masyarakat tepian sungai didominasi pedagang, nelayan, dan buruh. Sisa-sisa aktivitas keseharian masyarakat tepian Sungai Musi di masa lalu masih dapat ditemukan di dasar sungai, berupa beragam artefak seperti pemberat jala berbahan timah, mata tombak trisula, hingga keris Palembang, dan berbagai perabotan rumah tangga berbahan logam serta gerabah, tembikar, dan keramik. Penemuan hasil peradaban tersebut membuktikan bahwa Sungai Musi juga berperan sebagai objek mata pencaharian masyarakat selain sumber kehidupan untuk minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Peninggalan arkeologis yang ditemukan di daerah aliran sungai atau DAS Musi menunjukkan bahwa aktivitas religi masyarakat tepian sungai diduga telah ada sejak masa pra-Sriwijaya. Hal ini membuktikan bahwa Sungai Musi sebagai jalur utama penyebaran agama juga menjadi pusat aktivitas religi masyarakat tepian sungai. Beragam situs keagamaan mulai dari masa pra-Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang Darussalam, baik Buddha, Hindu maupun Islam, sebagian ditemukan berada di dekat aliran sungai. Hingga saat ini, beberapa masjid dan kelenteng masih berdiri di tepi Sungai Musi. Kompleks pemakaman Muslim masa Kesultanan Palembang Darussalam juga berada di sekitar Sungai Musi. Terkait dengan jejak aktivitas religi maupun ritual masyarakat tepian Sungai Musi di masa lalu, berbagai artefak seperti arca Buddha, arca Bodhisattva, manik-manik, dan sarana ritual agama Buddha lainnya juga telah ditemukan di dasar Sungai Musi. Nah, bagaimana? Seru bukan belajar peradaban Melayu di Museum Bala Putra Dewa? Baiklah, saya Ananda Asabul Fatah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.